pagi-pagi ini, hari ini kita nge-vlog bersama para mahasiswa. Jadi di sini yang pengen ku sampaikan ke kalian adalah membangun logika proses bisnis. Karena di pedoman penulisan di mana nih? Pedoman penulisan aplikasi dengan pedoman penulisannya non aplikasi berbeda, ya kan? Permasalahannya di sini nanti yang jadi yang jadi fokus dari dosen-dosen aplikasi kayak aku sama Pak Umar Dhani fokus pada codingnya kalian. Nanti kalian, Pak, ini punya saya, tolong Pak dilihatkan, nanti di review lagi sama Pak Umar kan. Nah, di review Pak Umar, jadi kami berdua nih yang mereview, baru nanti penulisannya adalah tugas-tugas dosen pembimbing kalian, masalah penulisan. Terus karena ini namanya jenis penelitian kalian bukan kuantitatif. Mana Microsoft Word-ku ya? Word. Open. Jenis penelitian kalian adalah penelitian kualitatif. Kualitatif. Kenapa kualitatif? Kamu bercerita, merancang sesuatu. Jadi bercerita kamu. Ada proses bisnis, ada sebuah kegiatan bisnis yang butuh administrasi, prosedurnya kayak gini. Ternyata ada kekurangan, ya kan? Berdasarkan kekurangan itu, maka selaku peneliti ingin merancang, membangun, mendesain sebuah aplikasi bisnis, ya kan? Guna menyelesaikan pekerjaan di kantor tersebut. Itu nanti di bagian pendahuluan kamu tulis. Nah, cara menulisnya kayak apa? Cara menulisnya adalah copy paste dulu dari internet. Hari ini aku ajarkan kalian cari persamaannya di internet bagaimana. Terus hari ini aku ajarkan ke kalian bagaimana pola pikir seorang programmer. Tapi programmer di dunia administrasi bisnis, bukan programmer murni. Programmer murni juga sih, bukan programmer yang di jurusan IT. Ya kan? Terus, apalagi yang mau aku ceritakan? Bahasan mengenai kualitatif ini intinya bagaimana mendesain. Gimana tulisannya desain? Kayak gini. Desain atau rancang. Nah, ini di pedoman penulisan kalian, kalau di bab ininya, kamu sudah dapat belum pedoman penulisan nih? Kayaknya ini nanti kita scan deh. Aku cari scan baru kita jadikan PDF baru dibagikan. Kemarin Pak Umar nih nyari nih, ini cuma satu-satunya aja di jurusan. Tahu di internet ada adalah tata cara penulisan tugas akhir, tepi atas berapa, tepi bawah kayak apa, ya kan? Halaman, istilah, persamaan. Karena ada perbedaan, kalau punya kampus lain, ciri khasnya Poltek sama kampus lain beda. Sebentar dulu di sini, mana ya? Bab 3, bab 4. Teknik sipil. Ini punya teknik sipil, coy. Ini pada lengkap juga, coy. Nanti aja ya. Biar aku rapikan dulu nanti ininya. Biar ku kasih rancangan umumnya, kalian nanti ngikuti kayak apa. Intinya kalian mendesain, tugas pertama kalian ketika menyusun sebuah aplikasi, kayak kemarin mencari masalah, ya kan? Permasalahan ini nggak harus di tempat PKL kalian, tapi di lingkungan yang butuh solusi, ya kan? Kalau di tempat PKL nggak ada permasalahan, ambil di tempat lingkungan sekitarmu. Ada yang nggak ngambil di tempat PKL? Ada kan? Nah, itu ada masalah. Kemudian dari masalah tadi dirubah ke dalam bentuk narasi yang berupa proses bisnis. Nah, apa itu proses bisnis? Kejadian transaksional bisnis yang Waalaikumsalam, yang disolusikan dengan komputer.
Jadi yang berhubungan dengan komputer aja dinarasikan dari berbagai banyak masalah, kira-kira apa sih yang perlu dikomputerkan, ya kan? Nah, merancang proses bisnis ini ada namanya ininya. Kamu pernah dengar flowchart? Yang gambar-gambar ini kemana, ya kan? Nah, ada namanya, kita persingkat aja nanti kalau di dunia atas permintaan dari Pak Umar kita memahami data flow diagram. Jadi ada proses bisnis, ada data flow diagram, ada lagi ERD. Kalau DFD apa, ERD apa, aku jelaskan. Ya, nanti rekam di ini, pakai HP ku. Nanti aku jelaskan di papan tulis. Terus setelah merancang ERD DFD, kamu sudah tahu nih, maksudnya DFD itu ceritanya apa-apa. Ternyata aku butuh tabel ini, sheet ini, dan sheet ini, ya kan? Aku mau bikin laporan ini. ERD itu, si tabel ini isinya apa aja? Kira-kira tabel karyawan tuh sampai mana? Perlu nggak pakai foto, ya kan? Atau cuman kalau penggajian perlu nggak lengkap sama golongannya? Nah, kayak gitu. Habis itu nanti harus kamu masukkan di aplikasi. Itu nanti baru PBA-nya, rumus PBA-nya, alat analisisnya. Alat analisis tadi selain DFD, ERD, alat analisis utamanya kita Microsoft Excel. Cobanya kemarin kamu akses kemarin, kamu ndak setengah-setengah belajarnya, ya kan? Kita ada pertemuan kelas, mungkin banyak yang akses ngambil. Karena akses lebih sederhana. Nggak tahu adik tingkatmu nih. Microsoft Excel. Dari Microsoft Excel nanti kita outputnya adalah kita bikin, gimana sih angka satunya? Sebentar. Biar aku bangun pola pikirmu dulu. Microsoft Excel nanti kita bikin desain formnya ya. Sheet-nya dulu ya. Apa aja. Kemudian desain form. Habis itu desain laporannya. Keempat, desain menu utama. Menu utama plus loginnya ya. Nah, kayak gini aja. Menu utama plus login. Ini contohnya banyak di internet. Logikanya yang canggih-canggih tuh, mau animasi bagus apa itu aku kirim di di grup dari YouTube-nya orang, itu animasinya bagus-bagus tampilannya. Yang penting utama kalian bisa bikin sheet, bikin form sama laporan. Bikin aplikasi nggak usah yang canggih-canggih dulu, yang sederhana dulu tampilannya. Kalau sudah jalan, sudah apa, ya kan, sudah sampai laporan, baru kita modifikasi biar lebih canggih, ya kan? Nah, baru ini kamu tugasmu lagi, baru menceritakan ya. Baru ceritakan cara penggunaannya. Gimana sih? Nah, tutorial menggunakannya. Cara menjalankan. Nah, nanti ini dibahas di bab-babnya. Cara menjalankan biasanya di bab berapa? 4 apa 5? Di 4 kan? Cara menjalankan sederhana. Terus nanti yang coding-codingnya itu jadi lampiran. Rumus ini lampiran-lampiran. Jadi nanti kalian kayak form-form aja. Gitu ceritanya. Pokoknya otak yang bikin aplikasi ini 3 kali lebih 3 kali lipat lebih fokus daripada yang teori. 3 kali lipat. Makanya kalian tidak bisa dibimbing sama pembimbing biasa, harus ada pembimbing. Makanya pembimbingnya ada pembimbing khusus bikin programnya, ada pembimbing narasinya. Karena nggak semua dosen bisa ngerjakan ini. Intinya di situ. Dah, ini aja intinya. Cuman 3 hal ini. Alat analisis, jalankan aplikasi, sudah. Habis itu menarasikan. Dah, sampai sini ada tanyakan? Apa? Penyerahan apa? Penyerahan aplikasi sebenarnya bikin aja, tapi sebenarnya kalau di level D3 jarang ada sih, tapi bikin aja biar bagus. Biar kualitas kalian itu mengalahkan bubuhan S1. Ya kan? Karena ini aku setting kualitas kalian walaupun kalian D3, tapi aku pengen kualitas aplikasi kalian bikin bubuhan yang S1 tebelala. Karena jurusan marketing gak ada yang ambil ini ya. Nggak ada kan? Main statistik semuanya, alat analisis, variabel. Sementara kalian orang administrasi terapan yang bisa kepakai apa? Apalagi?
Itu aja. Sudah. Vlognya sini dulu kah? Lanjut lagi. Stop dulu vlogku. 10 menit sudah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ceritanya bagian pendahuluan kamu bercerita umum dulu tentang kondisi aplikasinya. Nah, cara cepat mengerjakan penulisan adalah dengan cara mencari contoh yang ada di internet. Punya siapa kita ambil? Aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kita cari online dulu, ya kan? Lihat, skripsi pengelolaan surat masuk dan keluar. Gini ya, titik PDF. Ada kada? Nih. Sarjana pendidikan, keluar kantor, tugas akhir, ya kan? Kita lihat. Punya siapa ini? Punya siapa? Miftah. Biar ku simpan di Google Drive aja ya. Nanti ku share. Siapa tahu kamu mau minta. Sebentar. Persiapan apa? Aduh. Lupa gua. Lagi ngevlog ini agak lambat. Di sini. Apa nih? Miftah. Full. Oke, kita buka. Kamu ngambil pendahuluannya ceritanya dari contoh-contoh yang ada. Cuman ciri khasnya menulis sebuah kalimat, kamu pernah enggak mendengar kalimat utama, kalimat penjelas? Pernah kan? Jadi kamu menulis itu satu kalimat utama, nanti kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, kebanyakan orang bingung nulis itu mau ngapain. Kayak gini nih. Ini ceritanya punya dia kan? Untung aja di Poltek sistem plagiasi, nggak tahu sudah support atau enggak. Nih, ketertiban kelancaran merupakan faktor penting dalam kepengurusan administrasi. Dalam pengurusan ini, nah, tata usaha segenap aktivitas. Kamu ini copy paste dulu di tempatmu, ya kan? Nih, ini copy paste dulu, ya kan? Ctrl C. Aku pakai note. Nih, ke notepad dulu. Jangan langsung ke Word. Kalau enggak hancur. Baru kamu tekan tab kayak gini. Tekan kayak gini. Tekan kayak gini. Ini cara pintarnya. Jadi kamu sambil penulisan harus sambil jalan aplikasinya. Karena penulisan mohon maaf aku kasih yang rumus singkat kayak gini. Karena kamu capek nanti ngerancang aplikasi. Mau enggak mau kamu kuajari ilmu gaibnya. Kalau ke yang lain enggak usah gini. Biar aja dia pusing. Nah, baru kayak gini, ya kan? Nah, kayak gini kan rapi. Intinya pakai ke notepad dulu. Nah, ini bisa diganti. Ketertiban dan kelancaran merupakan faktor penting, ya kan? Ini tambah. Ketika administrasi, biar kita tidak plagiat dengan orang kan, adalah faktor penting dalam kepengurusan. Ya kan? Pengurusan tata usaha organisasi. Nah, dalam kepengurusan administrasi, ini aja ganti. Dalam kepengurusan tata usaha organisasi. Nah, satu kalimat utama kan? Bisa. Tapi kalau kamu tidak mau, copy paste aja dulu semuanya. Ya kan? Kalau kamu tidak bisa merangkai kata-kata. Jadi intinya pindah ke notepad. Cari skripsi jenis. Kita lihat dulu punyanya dia. Nah, seiring berkembangannya zaman, jadi dia ceritanya adalah dari umum ke khusus. Jadi pola pikirnya, mana si Pain di sini? Terpaksa aku nggak pakai papan tulis karena mau direkam di YouTube. Bercerita, nah, selasa segitiga ini. Ya, ini cerita tentang kondisi administrasi, ya kan? Ini cerita tentang, mulai cerita tentang ininya. Ini kalimat utama, kalimat penjelasnya. 4 atau 3 kalimat ya. Bisa dijelaskan kayak gini. Nih. Ini kalimat utama. Baru nih dijelaskan lagi nih. Tata usaha adalah, dijelaskan ya. Dijelaskan lagi tugas tata usaha apa. Kayak gitu. Baru tentang prosedur, ya kan? Baru nanti tentang prosedur ini, kalau ini kalimat penjelas perlu dijelaskan lagi di sini. Begitu cara berpikir penulis itu. Pernah enggak kamu SD belajar?
SD ke SMP belajar menulis tuh? Diajari kalau? Nah, surat baru di sini kan dijelaskan lagi, surat adalah sehelai kertas. Ini kamu masukkan juga di wadahmu. Cuman ingat, tahunnya kalau penulisan itu tahun yang 10 tahun di bawah 2021. Cari sumber pustakanya. Cara sumber pustakanya mencarinya kayak apa? Gini. Bab 2 titik pengertian surat. Tuh. Menurut Lasmi Budianto 2015. Tapi ada yang tahunnya. Ciri khas Poltek ada nih halamannya. Ya kan? Ini kita ambil, klik kanan, tekan cace di sini. Nih, ini yang kita ambil. Nih Pinoja, ya kan? Ini kita ambil. Pindahkan ke sini, gantikan tulisan si orang ini nanti. Bisa ngikutin? Kamu nggak bisa kamu. Ini rumus gaib nih, aku menyelesaikan tugas kuliah S3 aku kayak gini. Makanya aku selesai terus cepat. Cuman masanya nggak aku selesaikan S3 ujiannya. DO deh, nggak penting, ya kan? Nah, lanjut. Ini teknik, ya kan? Jadi copy paste, cuman jadi dasarnya bukunya dalam buku apa? Tahu nggak bukunya? Ya ketik kayak gini. Daftar pustaka, bukunya buku apa di sini? Purwanto 2015, blok aja nih kata kuncinya. Hidungku gatal ya, mau dapat duit. Nah, ini Purwanto kan? Mana Purwanto yang berhubungan dengan ini? Nih, kalau kada jelas, surat ada sarana komunikasi. Kalau tidak jelas, cari daftar pustaka di sininya ya. Ada kada? Nggak ada kan? Karena bab 2-nya. Sudah cari yang ada. Pinoja surat. Nah, Pinoja, cari lagi Pinoja. Kalau yang kata kira-kira tidak jelas ya sudah, yang dipakai. Nih, kamu ambil, copy, ya kan? Pindahkan semua daftar pustaka nanti ke dalam Excel dulu. Excel dulu ini, pindahkan ke sini dulu. Save di sini dulu, nanti kita urutkan ascending kalau sudah jadi. Semuanya ke sini. Nanti kalau sudah ke sini, semuanya baru pindahkan ke notepad, baru di tempatmu. Ini teknis. Oke? Karena ini nggak diajarkan sama dosen pembimbing. Lanjut, apalagi? Kira-kira kayaknya sudah cukup tentang cerita ya. Aku ceritakan lagi, lanjut lagi. Dalam suatu organisasi, prosedur, pengelolaan. Nah, ini baru bercerita. Kembali ke sini. Biasanya di bagian paragraf-paragraf yang ke sini baru bercerita tentang keadaan kantornya. Ya kan? Keadaan kantor diceritakan di sini. Kita lihat. Prosedur pengelolaan surat masih bercerita umum kan? Baru to the point, kantornya gimana? Pengelolaan surat pada kantor kecamatan apa? Kamu pada apa nih? Pada apa tadi ngelola suratnya? Pada DPMTSP apa itu kan? Bercerita dulu tentang DPM PSP. Kamu gini aja dulu. Pengelola surat pada DPMSP apa? Baru ceritakan DPSMB apa, dinas apa-apa beralamat di sini. Ceritakan secara umum kayak gitu dulu. Ya kan? Adalah bagian yang mengurusi kegiatan, masukkan. Dari observasi yang dilakukan kamu, ternyata surat menyurat itu masih ada masalah. Oleh karena itu kamu mencoba membangun. Nah, ini kalau memang ada yang kayak gini bisa dapatlah data-datanya. Enggak, rekap-rekapnya secara umum enggak ada. Ya sudah, enggak usah pikirkan. Yang penting cerita aja ya. Kalau S1 diminta data kayak gini. Nanti kita lihat sama pembimbingmu mau kayak mana kan. Cuman ini bercerita tentang prosedur, ya kan? Prosedur ini masih teori, yang ngambil TA teori. Sementara kita, biasanya kalau skripsi aplikasi, kamu lihat ya. Kalau skripsi aplikasi itu depannya sistem informasi. Kalau skripsinya pengelolaan surat masuk surat keluar titik PDF plus skripsi. Dapat nih. Tuh. Nih 2019 baru nih kita ambil. Mudahan ada skripsi fullnya. Full ini. Kita simpan punya siapa tadi? Miftahul. Buka.
Nih, prosedur ini penting kamu baca. Jadi kamu nanti ketika ditanya kamu memahami konsep teorinya, memaham juga aplikasinya. Ya. Jadi aku pengen kamu nanti ketika biasanya orang aplikasi itu ketika dia ini tahu dia sistemnya. Kayak gini-gini, kayak gini-gini. Kalian otomatis biasanya lebih canggih itu daripada yang teori. Nggak tahu nanti jiwamu canggih apa kada. Ini jurusan apa nih? Teknik informatika. Ya iyalah, kerjaan mereka. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini bisa jadi rujukan nih copy paste-nya kan? Tuh. Aku lihat daftar pustakanya. Teorinya, karena dia jurusan sistem informasi, kita nanti teorinya tentang administrasi surat. Ya kan? Kemudian teori tentang, ada enggak mata kuliah tentang aplikasi komputer bisnis? Atau sistem informasi bisa kamu masukkan. Kemudian kamu ganti nanti tentang Microsoft Excel. Habis itu PBI Excel. Itu kamu ceritakan. Baru kamu ceritakan ini di bagian keduanya, prosedur pengolahan surat masuk. Di bab 2-nya. Kalau yang lain juga gitu ceritanya. Mana tadi punya yang lain tadi? Nota kwitansi penginputan. Menceritakan tentang apa itu nota kwitansi, ya kan? Tentang prosedur penginputan laporan yang secara billing. Tentang konsepnya. Ada teori-teorinya itu, administrasinya. Kalau nggak ada, banyak di Google. Makanya harus kita rajin ketemu. Biar kalau bingung langsung kuarahkan. Aku ngopi di bawah, kamu di atas ngerjain. Nggak ngerti teriak. Ini harus santai mata kuliah kita. Karena kalau kamu nggak santai, hancur kamu. Karena psikologinya ini nggak bisa di psikologi dibawa stres kalau bikin aplikasi. Karena kalau ada mood baru bisa terkerjain. Nah, kayak mana supaya mood terus kamu harus ngumpul. Lanjut. Nih, metode penelitian. Kalau kita nanti metode metode perancangan atau metode desain. Ini gambaran umumnya seperti apa? Gambaran umum itu nanti DFD yang pengen ku ceritakan, data flow diagram sama proses bisnisnya. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data kita data primer sama data sekunder. Data primer kamu pengamatan langsung ke tempat. Ternyata kebutuhannya ini yang kurang, ya kan? Selama ini karyawan gaji menggunakan mobil banking. Namun rekapnya masih menggunakan Excel manual. Dalam hal ini saya ingin menyusun gimana supaya rekapnya tuh otomatisasi dengan bantuan sehingga mudah kerjanya. Nah, analisis kebutuhan sistem apa? Kebutuhan nanti yang penting komputer minimal memori 4 GB, ya kan? Terus Microsoft Office Excel atau Microsoft Office 365 32 bit atau 64 bit, ya kan? Kalau 32 bit kelebihannya, aku baru dapat coding yang bisa bikin. Ada kan kemarin kamu upload foto kan ku ajarin? Sekarang yang ku ajarkan kamu kayak mana dari webcam kamu foto dirimu tag langsung muncul di Excel. Itu bisa sudah. Aku baru dapat rumusnya. Hasil perenunganku dalam 3 hari ini. Nah, baru nanti perancangan sistem. Nah, gambaran umum cerita tentang kondisi keadaan di kantor, kayak mana, tentang perusahaannya kan? Tadi salah aku. Tentang kondisi perusahaannya bagaimana, habis itu struktur organisasinya kalau perlu, ya kan? Persis kayak TA teori, tapi kita mainnya di sini nanti nih. Perancangan sistem, bukan alat analisis, ya kan? Perancangannya apa? DFD, proses bisnis DFD, perancangan basis data, perancangan antarmuka. Gitu. Basis data apa? ERD. Nanti pelan-pelan ya. Hasil dan pembahasan. Nih, kalau kita apa? Hasil dan pembahasan bab 4 ya. Berisikan hasil pengambilan data, pembahasan. Kamu tutorial menggunakan software yang kamu buat, ya kan? Kemudian pengujian sistem. Kalau perlu nanti bagaimana pendapat ininya kamu foto. Kalau perlu nanti aplikasi itu kamu foto, lampirkan bahwa orang lagi ngerjakan aplikasi karyawan di tempat situ. Kalau mau harap kan. Tuh. Baru kesimpulan saran. Nah, ingat. Ketika kamu menyusun aplikasi nanti, tidak ada aplikasi yang sempurna. Ketika kamu sekarang yang penting bisa selesai, dapat jadi laporan, ya kan?
Bayangkan otak aku tuh ngurusi kalian 14 orang, ya kan? Sementara bimbinganku di kampus lain juga ada, di kampus lain juga ada, ya kan? Belum lagi yang nyerang aku yang bubuhan statistik. Nah, jadi ibaratnya jangan pernah berharap aplikasimu sempurna, yang penting bisa jalan. Nanti ada kelemahan, karena nanti suatu saat nanti kita update. Yang penting ini bisa goals untuk selesai TA-mu dulu. Oke? Itu aja maksudku. Nah, daftar pustaka. Kita lihat dulu. Intinya dia bercerita nih. Nah, aku pengen kalian kumpulkan tugas pertama kalian. Cari skripsi sejenis dengan caraku. Nanti aku ulangi cara ngambilnya. Kalian baca-baca. Tapi aku tidak pengen kalian berpikir tentang bahasa pemrogramannya dia. Ini kan pakai SQL SAM ya. SQL SAM ini kalau aplikasinya pengen dibuat, dijalankan menggunakan Google Chrome, Opera, atau ini yang kemarin kemarin tuh Olimpiade apa tuh yang bikin web, yang administrasi bisnis itu ada kan. Nah, mereka pakai ini. Mungkin di kampus lain belajar pakai gini, kampus kita enggak ya? Ya enggak usah, daripada tambah pusing kan. Nah, yang prosedur ini ingat nih prosedurnya. Yang penting kamu pahami prosedur di tempat bisnis itu kayak apa sih? Harus kamu ceritakan prosedur yang berjalan nih. Lihat, surat masuk ke kantor kecamatan diterima oleh petugas bagian umum kepegawaian. Ini 11-12 di tempatmu, ya kan? Buku daftar pengendali surat masuk berisi nomor urut. Ada bukunya kan? Nah, lembar disposisi surat, ya kan? Data surat harus diisi. Ada 11, 8 diantaranya diisi petugas, sisanya diisi oleh camat. Indeks, kode surat, nomor urut, isi ringkasan asal surat, tanggal surat, ya kan? Nomor surat, jumlah lampiran. Kayak gini kan? Lembar disposisi selanjutnya digabungkan bersama surat masuk, diserahkan kepada camat. Camat membaca. Ini sebenarnya proses bisnis, aku bilang prosedur tadi yang kukatakan proses bisnis itu ini. Pas bisa? Tenang aja kamu, kalau ngantuk ngomong. Mudah-mudahan kamu tidak kena cacar. Lagi musim cacar nih coy. Sudah kena cacar itu pasti reaksi COVID dia kalau orang tes COVID, kalau kena virus cacar. Data surat kartu diisi petugas, ya kan? Nih langkah terakhir. Nah, langkah terakhirnya menyerahkan. Nih kamu harus baca. Jadi kekuranganmu di tempat PKL kamu jadi tahu. Oh, logikanya kayak gini-gini. Kedepannya apa? Ketika kamu kerja kamu paham logika. Kita cari bekal aja. Walaupun kamu baca nggak usah tapi paham. Nah, ini diceritakan kayak gini. Nah, ini namanya aku pengen bercerita kayak gini. Ini mulai surat masuk, pindah ke bagian umum. Nah, ini kamu nanti bercerita nanti ketika presentasimu. Kurang lebih 15 menit kamu presentasikan TA, kamu ceritakan bukan cerita tentang ini, grafik ini aja kamu ceritakan. Nih. Kemudian kesini, ya kan? Kesini tentang alur. Ada enggak di tempatmu alur? Kalau enggak ada kamu bikin. Iya. Kalau enggak ada kamu bikin. Cari persamaan di sini, umpati. Ya kan? Nih. Kayak contoh di sini selain surat apa nih? Kwitansi. Ada enggak alurnya? Billing. Ada kan? Ambil. Terus alur pengolahan penghuni pembayaran sewa rumah susun. Paling banyak di internet ini. Gampang. Kalau nggak ada bikin. Ya kan? Bubuhanmu nih kalau jujur aja. Kalau kusasahi bikin aplikasi. Seminggu tuh yang jelek aja selesai kamu. Input datanya. Cuman tinggal kamunya aja lagi. Mau nggak stres semingguan. Lanjut. Oi. Ya ada dong, proses bisnis namanya itu. Nah, alur itu di bab 4 nanti dibahas. Nah, ini mulai ya kan? Tapi nanti kita lihat di sini. Ini metode pengumpulan datanya, wawancara, bisa kamu. Nih, analisis kebutuhan sistem, login. Kamu kan sudah ada login ya? Copy paste aja, nanti aku kasih rumus login. Kamu fokus ke ininya, ya kan? Habis itu kita edit-edit, tambahi bagus. Oke? Jadi kamu ambil rumus yang sudah kubuatkan, kamu copy paste di tempatmu. Gitu aja sudah, ya kan? Ibaratnya yang kita sudah pernah belajar kemarin ini kan sudah pernah belajar, ya kan? Kemudian manajemen, surat masuk, ini sheetnya, kode surat, nomor surat, tanggal, ini isi sheetnya ini, ya kan?
Nah, kemudian lagi sheet disposisi surat. Nah, nanti jadinya kayak gini, kita lihat. Kita nggak pakai ini, ya kan? Ini bahasa dunia IT. Alat analisis sistem itu ada kurang lebih ada 7. Ada UCAS diagram, ada data flow diagram, ada flow dokumen, ada 7. Kalau nggak salah ada 7 kah? Tergantung. Kita pakai yang paling sederhana, paling mudah. Yang penting kamu lulus. Ini activity diagram. Ini jurusan IT nih yang S1 komputer. Aku pengen aku ngajari kamu baca kayak gini, tapi tunggu selesai semuanya. Kalau sudah selesai, sudah beres, benar beres, baru aku upgrade ilmumu. Jadi kamu lebih siap lagi nanti. Kalau perlu nanti kita ada waktu, kita simulasi presentasi, simulasi ujian. Ya kan? Masing-masing 15 menit. Terus kamu yang uji. Jangan diuji, ih bapak ganteng banget. Nah, ada kayak gitu di Sangatta. Nggak bisa jawab, digombalinya dosen. Nah, kita mainnya ini, ERD, rancangan basis data. Nah, ini apa ini? Nanti ini ku jelaskan. Nah, intinya di sini. Intinya ini sebenarnya sheet kalian nanti, ya kan? Sheet, kalau ini kan diakses. ID, surat masuk, isi suratnya apa, perihalnya apa, lampirannya apa, nomor suratnya apa, tanggal masuknya apa, ya kan? File suratnya apa, diambil, ya kan? Kemudian asal suratnya dari mana, kodenya yang buat siapa, ya kan? Kode surat ini ngelink ke nama kode keterangan. Nanti surat masuk, surat keluar masuk. Disposisinya ke siapa, tujuan apa. Kamu nanti bikin sheet ini semua. Sakit palamu. Sudah jadilah tapi aplikasinya. Nah, intinya kita bikin kayak gini login, ya kan? Kemudian tampilannya kayak gini. Gini aja nanti tampilannya. Home, surat masuk, keluar, agenda, kode surat, ya kan? Nih, ubah, disposisi, hapus, sama print. Ada enggak disposisinya nanti? Kalau kamu nggak pakai, kamu pakai. Jadi ada bedanya kan? Kemudian download laporan ini nanti aku pengen ngajarkan kamu, kemarin kan print preview aja ya. Aku mau nambahkan nanti jadikan PDF. Ketika di download, jadikan PDF sama print preview. Nantinya di situ. Jadi kita ada plusnya nanti. Nih, surat masuk. Ketika home, klik surat masuk. Comment buttonnya, formnya kayak gini aja nah. Kode surat, nomor surat, dari cash bank board, lampirannya, ya kan, isinya apa, ya kan, simpan. Kemudian manajemen disposisinya, nih, cari data, disposisi surat kan, ini kemana, bikin kayak gini, percis kayak gini bikinnya. Nih, surat masuk, penyelesaian, diteruskan kepada siapa, tolong dilakukan, simpan, ya kan. Kemudian apalagi nih, rancangan halaman manajemen surat, lihat surat keluar, download laporan, ya kan, kemana, tanggal surat. Kemudian lagi surat keluar kayak gini ya. Kemudian lagi agendanya apa, halaman masjid, nah apalagi. Kemudian kayak gini, ini masing-masing dari kalian nanti fokus. Nih, hari libur, ya kan, kode suratnya, tag muncul, ya kan, otomatis. Kemudian data pegawai, tambah data pegawai kayak gini nih. Ketika ditambah nama, jenis kelamin, tempat lahir, nomor lahir, dia bikin aplikasi tidak lengkap, ya kan. Skripsinya orang ini tidak lengkap, kayak gini aja dia. Yang penting ada. Ininya juga nggak rapi kan, nggak ada seninya. Yang penting ada. Dan nanti screenshot kayak gini di Word ada kan, Snap kan. Atau ada aplikasi untuk screenshot kalian. Hypersnap. Berarti nanti aku pengen aplikasinya perlu diinstal Office, minimal Office 2019. Di uninstall, nanti ku instalkan. Terus ku install software Hypersnap untuk screenshot aplikasimu. Jadi formmu itu di screenshot, fotokan ke sini. Bukan desain kayak gini, oke? Nggak usah capek lagi kamu bikin kan?
Bisa, tapi capek kalau aplikasi print screen di keyboard. Data jabatan, terus nih jabatannya apa, ya kan? Tujuannya kemana? Halaman manajemen hak akses, nih apa? Akses ke pegawai. Kita mainnya di user akun aja. Nih, ini kita bisa, ini nggak usah dipakai di tempat kita. Karena ini kan level skripsi ya. Kita level yang penting selesai. Nah, pembahasan dalam proses membangun sistem menggunakan Microsoft Excel pengerjaannya dengan menggunakan Visual Basic. Nah, ya sebagai codingnya. Database yang digunakan nggak usah karena sudah menggunakan Excel, ya kan. Berikut hasil sistem informasinya. Nih, ini bercerita kan. Halaman pertama login dulu, Kecamatan Ngemplak, Sleman, ya kan. Kemudian nih selanjutnya menjelaskan pengawal surat, pegawai login sebagai admin, ya kan. Manajemennya user tambah data, lihat data, hapus data pegawai. Nah, bisa nambah user baru yang hak aksesnya sebagai apa, ya kan. Kalau kita batasin, terserah kamu, pokoknya bikin aja dulu, selesaikan prosesnya, baru nanti bagian login, hak akses dia bisa buka sheet ini, itu nanti, ya kan. Itu nanti bisa kita batasin. Yang penting jadi dulu yang inti yang mau kita buat. Ini belakangan. Pegawai login. Nah, surat keluar, agenda user, kode surat. Jadinya kayak gini. Karena dia aplikasinya berbasis web, makanya tampilan gini. Kamu bisa juga bikin kayak gini. Bisa kamu bikin kayak gini. Pakai Excel. Tampilan ini kan cuman cuman image, ya kan? Image, asing makro, klik kanan, asing seolah-olah ini klik kayak gitu, ya kan? Permainan di situ. Kalau nggak mau pakai comment button, image saja jadikan comment button, jadi cantik pokoknya. Kayak gini. Nih tampilannya kamu bikin kayak gini nanti, ya kan? Kode surat aksinya apa. Kemudian nggak harus kayak gini juga nanti. Kalau kamu pusing, kita bikin ini aja, ya kan? Nggak usah kayak gini, ya kan? Kalau kamu pusing, tenang aja. Nah, ini file surat masuknya kayak gini. Ini kan file surat masuk kayak mana nih? Scan kah atau download? Di-scan kan? Nanti kita upload, tambah fasilitas upload, biar masuk bukan dalam sheet, dalam satu folder. Nah, ini disposisinya cetak, ya kan? Nah, surat yang masuk langsung disposisikan kan? Wah, canggih otakmu pokoknya. Nih, Anda yakin menghapus data, bisa bikin kayak gini juga kita nanti ya. Cuman karena ini aplikasi web, jadi agak bagus tampilannya. Karena web kelebihannya menang di tampilan. Nah, ini kayak gini laporannya. Tanggal dari sampai apa, download, ya kan? Nanti laporannya kayak gini. Ya kan? Filter aja. Kalau aku sih kecil, 3 hari selesai. Asal aku nggak ngapa-ngapain. Nah, ini disposisinya, laporannya. Dah, intinya kayak gitu surat masuk. Oke, vlogku ke stop dulu. Sudah 28 menit.